Sekarang kita lagi di daerah Glodok, tepatnya di Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Nah, kira-kira Glodok itu artinya apa sih? Nah, teman-teman, Glodok itu merupakan bagian dari Kota Lama Jakarta yang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sudah dikenal sebagai daerah pecinan. Kenapa disebut daerah pecinan? Karena mayoritas penduduk Glodok merupakan keturunan bangsa Tionghoa. Nah, kalau kita ngomongin bangsa Tionghoa, pasti ada di otak kita adalah kata dagang. Betul sekali. Nah, kawasan pecinan ini merupakan penopang sekaligus jantung yang menggerakkan detak perekonomian. Di depan gerbang gereja ini terdapat dua patung singa batu. Singa batu merupakan patung batu yang mirip dengan singa dan merupakan hiasan bagi bangunan berarsitektur tradisional Tionghoa. Kemudian, dua patung singa batu ini memiliki arti sebagai pelindung dan pengusir roh jahat. Biasanya sepasang singa batu ini diletakkan di depan pintu gerbang Istana Milik Kaisar, kuil Buddha, vihara, dan lain-lain. Sepasang singa batu ini tentunya adalah jantan dan betina. Yang jantan diletakkan di sebelah kiri, sedangkan yang betina diletakkan sebelah kanan. Apa yang membedakan jantan dan betina? Yang jantan digambarkan sedang membawa bola di kaki depan sebelah kanannya, sedangkan yang betina digambarkan sedang mengasuh anak. Sekarang kita lihat ke dalam yuk.上鸳鸯花间蝶，双星又双飞。情切切切意绵绵，无言只相对。但闻远处歌声传，春日醉倒醉。情切切意绵绵，无言只相对。但闻远处歌声传，春日醉倒醉。春日醉倒醉。Sejarah gereja ini berawal dari kedatangan 3 pastor pada tahun 1950-an. Bangunan besar milik keluarga Chiu ini dibeli pada tahun 1953 dengan harga 3 juta rupiah dan dibayar dengan cara mengangsur. Nah, pada tahun 1954, bangunan ini resmi menjadi milik gereja. Kira-kira gimana sih para pastor itu mendapatkan dana sebesar itu? Cara pastor mendapatkan dana tersebut dengan cara memberikan kursus-kursus bahasa asing selama 1 tahun di daerah ini. Nah, Rika, tujuan utama pembelian tanah ini difungsikan sebagai gereja yang sekarang menjadi Gereja Santa Maria de Fatima, sekolah yang sekarang menjadi Sekolah Ricci, dan yang terakhir adalah asrama yang digunakan bagi orang-orang Huaqiao, yaitu orang-orang dari Tiongkok perantauan.春风吹，春雁归，远山多
上鸳鸯花间蝶，双栖又双飞。情切切意绵绵，无言只相对。但闻远处歌声传，春日最陶醉。情切切意绵绵，无言只相对。但闻远处歌声传，春日最陶醉。Teman-teman, ini ada sebuah kantung persembahan. Kantung persembahan ini dibentuk seperti koin yang berasal dari negeri Tiongkok. Nah, di sini ada tertera tulisan Mandarin yang jika diterjemahkan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus saya memberikan persembahan. Jika kantung ini sudah terisi penuh, maka kantung ini akan dimasukkan ke dalam tempat ini yang bernama pintu. Gereja tidak hanya sebagai sarana peribadatan, tetapi juga memiliki peranan sosial. Seperti apa peranan sosial gereja di tengah-tengah masyarakat? Mari kita dengarkan penjelasan dari Romoswood SX. Gereja Santa Maria de Fatima dulunya dibangun dan dimulai oleh para misionaris Jesuit yang berasal dari Austria dan Jerman. Setelah mereka bertugas di Cina, lalu di sana mereka mengalami pengusiran, maka mereka datang ke Indonesia. Oleh pemimpin gereja Katolik di Jakarta, mereka ditugaskan untuk datang di daerah Glodok ini, di mana banyak orang keturunan Tionghoa berada. Di sini mereka memulai karyanya dengan membuka sekolah yang dikenal dengan Sekolah Mateo Ricci sekarang, yang dulu bernama Sekolah Strada Ricci. Dan untuk itu mereka berkeliling untuk mencari tempat. Tempat itu yang sekarang ada, dulu adalah milik seorang kapiten bernama Kapiten Chu. Lalu melalui pembicaraan antara para pastor dan misionaris, maka kemudian rumah ini dibeli dari Kapiten Chu seharga 3 juta rupiah. Nah, sejak itulah maka rumah ini dijadikan tempat untuk mengadakan dan membuat kursus bahasa, lalu dikembangkan di dalam sekolah-sekolah yang ada. Karena dari awal mula gereja ini bersifat sosial, di samping pendidikan, sekarang juga dikembangkan hal yang sama. Salah satu yang dikembangkan adalah pengembangan dalam bidang sosial, yaitu dengan bedah rumah. Bedah rumah ini dijalankan untuk mengungkapkan bagaimana sifat sosial dari gereja. Maka sifat sosial dari gereja itu yang dulunya diungkapkan di dalam bentuk pendidikan dengan membangun sekolah Ricci, juga sekarang dibangun dengan cara membuat satu bedah rumah yang ada sampai sekarang berjalan, di samping kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Untuk itu, ya, kita melihat bagaimana kegiatan-kegiatan itu berjalan sekarang. Terima kasih.